Mari kita kembali melanjutkan topik podcast untuk minggu ini. Roh yang tidak bersih, Matius 12, ayat 43-45, Lukas 4, ayat 33. Istilah umum untuk roh jahat selalu mempertahankan orang dalam kondisi dekil dan kotor, melayani tindakan seksual yang tidak bersih, mungkin melayani serangan kejang-kejang epilepsi, terutama jika tanda-tanda di atas ditemukan. Tingkah laku yang tidak terkontrol, kekuatan supernatural. Roh pencela. Roh ini melayani ketidakharmonisan yang merusak, percekcokan dan pertentangan serta ketidakpercayaan. Roh kemalasan. Yesaya 29 ayat 10. Melayani kemalasan, ngantuk terus, kemelaratan, menentang tindakan-tindakan, menarik diri, buta rohani, apatis dan ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk mengerti. Roh teler, Roma 11 ayat 7. Melayani kebutaan rohani dan ketulian rohani, kesadaran atau pengertian yang berawan. Roh penggoda, 2 Timotius 4 ayat 1. Melayani dusta kemunafikan, penipuan, daya tarik yang kuat, terutama daya tarik pesona dan keasyikan yang luar biasa, suara hati yang membakar, object fascination atau sesuatu yang mengasyikan, spiritual error, godaan hawa nafsu atau pelecehan seksual, godaan akan kuasa atau posisi. Roh kematian, Wahyu 20 ayat 13-14, roh neraka, Wahyu 20 ayat 13-14. Roh error, 1 Yohanes 4 ayat 6. Melayani error di dalam kepercayaan atau perilaku. Melayani doktrin yang error, doktrin palsu, perdebatan, roh yang tidak dapat diajar, pertikaian, melayani ketidakmampuan untuk tunduk kepada otoritas atau firman Allah. Roh akhir zaman New Age yang memimpin dunia kepada kehancuran. Roh Isabel. Roh ini adalah roh yang memotivasi kekuatan di balik Isabel, Ratu Israel di bawah Raja Ahab. Seperti yang dilakukan terhadap Ahab, roh ini berusaha untuk membawa doktrin palsu dan praktek-praktek palsu, dominasi dan kontrol di dalam keluarga dan gereja, merongrong mereka yang berada di posisi otoritas. Isabel melayani intimidasi dan manipulasi untuk tujuan mendominasi orang lain. Di dalam kehidupan seorang istri yang memiliki roh Isabel, roh ini berusaha untuk mendominasi dan mengontrol suami, berlawanan dengan otoritas dan maksud Alkitab, yaitu menempatkan suami sebagai imam keluarga, di mana urapan kepemimpinan dinobatkan oleh Roh Kudus. Seorang istri dengan roh Isabel menolak ini dan melangkahi otoritas Roh Kudus, karena ia ingin mengambil alih kontrol dan pengambilan keputusan, mengontrol keuangan dan waktu pasangannya, dan menentukan langkah mereka serta memaksakan pengertian bagaimana sesuatu harus terjadi. Masalah dasarnya adalah kurangnya pengetahuan mengenai apa yang diminta oleh Roh Kudus dan apa yang dikatakan Alkitab. Sikap acuh tak acuh sama sekali terhadap mandat Roh Kudus yang menginginkan mereka tunduk kepada suami dan keputusan-keputusannya. Hal ini menempatkan mereka sebagai pemberontak terhadap Alkitab dan suami dan urapan. Mereka mengusik urapan dan orang yang diurapi Allah. Istri dengan roh Isabel adalah seorang wanita yang memberontak terhadap Allah tanpa sepengetahuannya atau tidak peduli. Allah memberikan waktu yang singkat bagi wanita ini untuk menerima pengetahuan, bertobat, dan tunduk kepada otoritas yang dari Tuhan, yang menurut Alkitab adalah suami. Dan jika tidak ditaati, akan datang segera penghakiman dari Tuhan atas pemberontakan yang dilakukan, selalu tanpa perkecualian, karena Allah melaksanakan firman-Nya. Konsekuensi atas hal ini ada di dalam Yesaya pasal 3 dan 4, yang menyatakan secara tidak langsung bahwa pemberontakan akan menyerang tubuh. Apakah itu bisa dalam bentuk kanker? Roh Ahab, merongrong otoritas atau posisi yang ditentukan Allah dalam keluarga atau gereja. Roh Haman, lihatlah dalam kitab Rut, yaitu adalah roh anti-Yahudi. Roh Molok, melayani pengorbanan anak-anak, termasuk aborsi. Roh Absalom, melayani pemberontakan anak laki-laki terhadap ayahnya. Lihatlah cerita mengenai Daud dan anaknya Absalom. Roh sakit hati, dengki,
Hakim-Hakim 9 ayat 23. Roh Filistin 2 Tawarik 21 ayat 16. Roh ini melayani serangan rohani atau fisik terhadap orang percaya Israel dengan penyembahan berhala atau orang-orang yang tidak percaya roh pangeran, roh penguasa. Mazmur 76 ayat 12. Mungkin ini adalah jabatan setan, mungkin penguasa, raja, atau roh pangeran yang berkuasa terhadap roh penguasa yang lebih kecil. Roh tidur nyenyak, Yesaya 29 ayat 10. Melayani secara rohani atau secara fisik. Roh duniawi, 1 Korintus 2 ayat 12. Menggoda orang-orang agar mereka memeluk sistem dunia, semua kepercayaan atau nilai-nilai dunia, dan semua yang ditawarkan dunia dalam bentuk hikmat, kesenangan, hiburan, entertainment, nilai-nilai kepercayaan, dan sebagainya. Ini adalah peperangan untuk anak-anak kita. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.